Seorang wanita berusia 30 tahun bernama Resti Widya atau yang akrab disapa Resti, tinggal di Kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang. Resti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya bernama Dila. Sang ayah bernama Ismet Kaisar berusia 54 tahun, sedangkan sang ibu sudah tiada sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam separuh perjalanan hidupnya, Resti hidup tanpa hadirnya sosok ibu kandung. Meski begitu, ia berusaha tetap tegar dan menjalani segala aktivitasnya dengan riang gembira. Resti juga selalu bekerja keras agar bisa membantu ekonomi keluarganya dan untuk membiayai pendidikan adiknya. Wanita muda itu selalu berusaha menjadi kakak yang baik untuk Dila. Hubungan kakak beradik ini juga terlihat sangat erat. Keduanya saling menghibur jika salah satu di antara mereka sedang galau ataupun kesusahan. Resti dan Dila selalu hidup rukun dan bahagia bersama sang ayah. Tidak hanya menjadi kakak yang penyayang, Resti juga dikenal sebagai anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Ia selalu menghormati keputusan sang ayah serta mentaati nasihat dan menuruti perintah ayahnya. Beberapa saat setelah sang ibu tiada, ada seorang wanita baik hati yang bersimpati kepada Resti dan Dila. Wanita itu bernama Levi Aprolida yang tinggal tak jauh dari rumah keluarga Resti. Levi telah menjadikan kedua kakak beradik itu sebagai anak angkatnya. Ia pun sangat menyayangi keduanya seperti anak kandung sendiri. Selama ini Levi telah membantu mengurus Resti dan adiknya. Komunikasi yang terjalin di antara mereka juga sangat lancar dan harmonis. Resti juga menganggap Levi sebagai ibu kandungnya sendiri. Ia pun tak pernah sungkan untuk bercerita ataupun curhat kepada ibu angkatnya. Terkadang Resti curhat tentang masalah yang sedang dialaminya, baik itu masalah percintaan, pekerjaan, ataupun pertemanannya. Saat usianya sudah beranjak dewasa, Resti ingin bekerja demi adik dan ayahnya. Tapi ia bingung harus kerja apa dan di mana. Resti pun masih belum mengetahui terkait lowongan kerja yang sesuai untuknya. Dalam kebingungannya, ia memilih untuk curhat kepada sang ibu angkat. Mendengar curhatan Resti, si ibu angkat menyarankan agar wanita muda itu mau melakoni pekerjaan apa saja, yang penting tidak jauh dari keluarga. Sayangnya, Resti menolak saran itu karena ia menganggap bahwa tidak ada pekerjaan yang cocok di dekat tempat tinggalnya. Pada suatu hari, Resti memutuskan merantau keluar kota dengan harapan bisa mendapat pekerjaan yang layak dan penghasilan yang sesuai keinginannya. Ia lalu pergi ke Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Resti menempuh perjalanan dari Kota Banten ke Kota Jambi selama kurang lebih 14 jam. Sampai di sana, ternyata ia sudah mengenal dua orang teman perempuan. Mereka merupakan sahabat karib Resti di kampung halaman. Tidak lama kemudian, dua teman itu membantu Resti mencari tempat kos. Mereka lalu menemukan sebuah kamar kos yang terletak di wilayah setempat. Dua teman Resti ternyata belum mempunyai lowongan pekerjaan untuk wanita itu. Pada akhirnya, Resti memutuskan untuk menjadi pemandu karaoke di sebuah kafe yang lokasinya tak jauh dari tempat kosnya. Saat menjalani profesi itu, Resti terlihat enjoy dan sangat menikmati pekerjaannya. Ia bahkan sering membagikan video saat dirinya sedang menjalani pekerjaan tersebut ke TikTok. Resti bernyanyi dengan suara yang khas dan membuat para pengunjung kafe menyukai suaranya. Setelah lama menjadi pemandu karaoke, Resti sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Ia pun berhasil membeli satu buah mobil berwarna putih dan perhiasan emas yang harganya mencapai jutaan rupiah. Kini Resti juga mempunyai pundi-pundi rupiah yang sangat berlimpah.
Wanita itu pun sering memamerkan dan membagi-bagikan harta miliknya melalui akun TikTok yang bernama Calon Jenazah. Saat Resti membagikan video itu, banyak warganet yang memberikan komentar. Ada salah satu akun yaitu @egi_muhammad_ilham. Ia menuliskan, "Mampir pertama dapat 100 nggak, Kak?" Kemudian dibalas oleh Resti dengan ucapan, "Dapat 500, Kak." Dan diakhiri dengan emotikon senyum. Tidak hanya memamerkan harta kekayaannya, Resti juga sering membagikan video dirinya di akun TikTok itu. Apapun yang dilakukan olehnya selalu diunggah di akun media sosial pribadi. Penampilan Resti kini berubah sangat drastis. Ia terlihat lebih glowing dan cantik berseri-seri. Resti juga selalu menggunakan baju-baju yang sangat seksoi saat membuat konten video di TikTok. Lama-kelamaan, Resti merasa lelah saat melakukan pekerjaannya. Ia lalu memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan tak lagi menjadi pemandu karaoke. Sebelum benar-benar resign, Resti ternyata sudah menemukan pekerjaan baru yang bisa dijalani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wanita itu membuka praktik asusila di kamar kosnya. Ia menyediakan layanan untuk para lelaki hidung belang. Saat melakukan prakteknya, Resti menjalankan usahanya seorang diri tanpa bantuan mucikari. Ia melancarkan usahanya itu melalui aplikasi micet. Resti pun mengunggah foto dan video seksoi di aplikasi itu. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para lelaki agar mau berkencan dengannya. Hari-hari berlalu, satu persatu lelaki yang masuk ke kamar kos Resti selalu berganti-ganti. Bahkan banyak pelanggan yang sering kembali untuk mendapatkan pelayanan dari wanita itu. Para pelanggan menilai bahwa pelayanan yang diberikan Resti berbeda dari yang lainnya. Wanita itu pun telah berhasil membuat para lelaki hidung belang jatuh cinta akan pesonanya saat berkencan di dalam kamar. Resti juga merasa sangat senang saat menjalani pekerjaannya. Ia bahkan bisa menjadi semakin kaya dan banyak uang karena menjalankan profesi itu. Meski Resti sudah semakin sukses dan bergelimang banyak harta, ia tak pernah lupa kepada kedua temannya yang telah membantunya di awal-awal merantau. Ia juga selalu mengabari keluarganya yang tinggal di Banten, seperti ayah, adik, dan ibu angkatnya. Namun siapa sangka wanita yang selalu terlihat bergelimang harta dan selalu tampil bahagia, tiba-tiba ditemukan meninggoy di dalam kamar kosnya sendiri. Resti ditemukan tepat pada tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 6:30 malam dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh Resti ditemukan di sebuah lemari yang ada di dalam kamar kos dengan kondisi kaki terlipat, kain dan tangannya diikat ke belakang. Resti ditemukan pertama kali oleh kedua sahabatnya yang berinisial MF dan WD. Awalnya kedua sahabat itu berniat untuk mengecek keadaan Resti. Akan tetapi mereka justru dikejutkan oleh temuan sahabat di dalam lemari. Saat melihat Resti yang terkapar di dalam lemari, salah satu sahabatnya kemudian berteriak meminta tolong kepada tetangga yang ada di sana. Pemilik kos dan sebagian warga langsung datang ke kamar kos Resti untuk mengecek keadaannya. Dan benar saja, sesampainya di sana, mereka semua melihat Resti di dalam lemari dan sudah tidak bernyawa. Pemilik kos dan ketua RT setempat kemudian menghubungi pihak Polres Jambi untuk menangani kasus itu. Selang beberapa menit kemudian, polisi tiba di TKP dan langsung mengeluarkan Resti dari dalam lemari itu. Setelahnya, pihak Polres Jambi membawa tubuh Resti ke rumah sakit untuk diotopsi. Tempat kos Resti juga langsung dikerumuni oleh para warga yang penasaran dengan kabar temuan tubuh wanita di dalam lemari. Setelah Resti berhasil dievakuasi, pihak Polres Jambi kemudian melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Mereka pun bertanya-tanya apakah hilangnya nyawa Resti disebabkan oleh kasus penghilangan nyawa ataukah bundir. Di sisi lain, wanita inisial MF yang merupakan sahabat Resti mencoba melakukan video call dengan pihak keluarga korban. Ia pun memberitahukan tentang Resti yang sudah tiada saat itu juga. Mendengar kabar itu, Ismet sang ayah segera bergegas pergi ke Jambi untuk membawa pulang sang putri ke kampung halamannya. Setibanya di TKP, pihak keluarga Resti kemudian dimintai keterangan oleh pihak Polres Jambi. Tidak hanya pihak keluarga, polisi juga meminta keterangan dari yang lainnya. Jumlah seluruh saksi saat itu ada 12 orang yang terdiri dari pihak keluarga, 2 orang sahabat, pemilik kos dan warga sekitar. Polisi juga mengecek rekaman CCTV yang ada di kamar kos itu. Pada rekaman CCTV, petugas melihat sosok pria yang sempat memasuki kamar kos Resti sebelum wanita itu ditemukan dalam keadaan meninggoy.
Di momen ini, polisi masih belum mengetahui identitas pria yang memasuki kamar Resti. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian dapat menemukan identitas pria tersebut. Akan tetapi pihak Polres Jambi masih belum berhasil menangkap si pelaku. Hingga pria yang diduga sebagai pelaku menjadi buron selama 1 minggu setelah kejadian. Pria itu diketahui bernama Daniel Sihombing. Ia merupakan seorang pria berusia 24 tahun yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2024, tim gabungan Reskrim Polresta dan Satuan Resmo Polda Jambi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Ternyata selama ini, si pelaku bersembunyi di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Saat ditangkap oleh polisi, Daniel mengungkapkan bahwa motif kejahatan yang ia lakukan kepada Resti yaitu karena ingin menguasai harta kekayaan korban. Daniel juga menceritakan bagaimana awal mula kejahatan tersebut bisa ia lakukan. Awalnya, Daniel mengenal korban melalui aplikasi micet. Melihat tubuh Resti yang sangat seksoi, lelaki hidung belang ini tertarik dengan tawaran pelayanan yang sedang dibuka oleh Resti. Karena merasa tertarik, Daniel pun berkenalan dengan korban dan melakukan proses transaksi di dalam aplikasi itu. Hal ini diungkapkan oleh pelaku saat diinterogasi oleh pihak Polres Jambi. Kenal dari aplikasi. Di situ saya sedang memesan korban dari aplikasi. Dan di situ kenal korban. Setelah memesan korban, di situ saya bertukar WA dengan korban. Setelah membuat perjanjian khusus dengan Resti dan menyepakati harga yang sesuai dengan kantongnya, Daniel pun hendak menemui wanita itu. Tak berselang lama, keduanya berkencan di dalam kamar kos Resti. Saat itu, Daniel yang memesan Resti merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sang korban. Setelah puas bermain, Daniel membayar korban dengan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tanggal 24 September 2024, Daniel kembali memesan Resti untuk melayaninya lagi. Korban pun menyetujui ajakan pria tersebut dan seperti biasanya mereka melakukan kencan di kamar kos. Kemudian sekitar pukul 2 pagi pada tanggal yang sama, Daniel datang ke kamar Resti. Resti pun membukakan pintu kamarnya dan mempersilahkan Daniel untuk masuk. Di momen ini, si pelaku sempat melakukan itu-ituan selama 20 menit dengan korbannya. Setelah itu, Daniel melihat banyak perhiasan dan uang yang ada di dalam lemari sang korban. Saat itu juga terlintas di pikiran Daniel untuk mengambil semua harta kekayaan milik Resti. Niat buruk terlintas di pikirannya. Pria itu lalu melakukan penganiayaan kepada sang wanita. Daniel yang gelap mata langsung mencekik korbannya dengan tangan kosong hingga sang korban kesulitan bernafas. Setelah mencekik Resti, si pelaku mengikat tangan korbannya dari belakang dan menyulut mulutnya dengan kain. Daniel kemudian bingung dan sangat panik karena pada saat itu Resti tidak sadarkan diri. Akhirnya si pelaku memiliki ide untuk memasukkan korban ke dalam lemari. Setelah menyimpan sang korban, Daniel mengambil uang Resti sejumlah 3 juta rupiah dan semua perhiasan milik si wanita seperti kalung, gelang, cincin, dan jam tangan. Pria itu juga mengakui bahwa ia telah mengambil harta benda milik korban sesuai dengan yang ditampilkan oleh pihak kepolisian saat konferensi pers. Karena sudah tidak ada berpikiran yang lain lagi. Cuma ingin menguasai harta korban. Emang barang-barang apa aja yang Anda ambil? Uang tunai 3 jutaan, perhiasan, dan 2 unit HP korban. Itu barang-barangnya Anda kemanain? Coba dirinciin satu-satu. Barang-barangnya saya simpan di kosan saya dan belum dijual. Uang tunainya saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Setelah menghabiskan nyawa Resti, Daniel kemudian kabur ke tempat kosnya dan pergi ke daerah Sumatera Selatan untuk bersembunyi. Namun usahanya untuk kabur dari kejaran polisi gagal total. Saat polisi meminta keterangan dari saksi, petugas mengetahui tentang Resti yang sempat berpamitan kepada teman-temannya untuk kembali ke kampung halamannya sebelum membuat janji bertemu dengan Daniel. Selain itu, ibu angkatnya yakni Levi juga memberikan sebuah keterangan yang menyatakan kalau Resti memang hendak pulang kampung. Akan tetapi rencana itu dibatalkan karena Resti akan kedatangan tamu yang tak lain adalah Daniel. Bukan hanya ibu angkat yang memberikan pernyataan itu, melainkan sahabatnya juga mengatakan hal yang sama saat diwawancarai oleh pihak media. Iya, jadi awalnya saya itu ditelepon sama teman yang satu kosan sama Resti, si almarhum nih. Ditanya apakah ada di rumah saya jawab enggak.
Nah, terus ditanya lagi, ada nggak pamit pulang sama kamu? Saya jawab juga nggak ada gitu. Terus saya bilang, kenapa kok nanya gitu? Katanya, iya soalnya dari subuh itu si korban ini pamit mau pulang kampung sama 2 temen itu. Yang satu di chat jam 3, yang satu di chat jam setengah 5 sama si almarhum nih, 2 temen nih. Terus jam 5-nya itu dibales, udah nggak aktif lagi HP-nya, katanya gitu. Singkat cerita, HP saya matikan, saya langsung ke kosan si Resti. Karena merasa khawatir kepada Resti, kemudian sang sahabat dan teman kosnya mengecek kamar Resti untuk memastikan keberadaannya. Ternyata pada saat itu, kamar kos Resti tidak terkunci. Akhirnya, teman kos dan sahabat Resti langsung masuk ke kamar itu. Di dalam sana, sang sahabat melihat koper milik Resti. Mereka pun berpikir bahwa wanita itu tidak mungkin pulang ke kampung tanpa membawa koper. Karena biasanya Resti pulang kampung sambil membawa kopernya. Saat itu, salah satu teman Resti awalnya tidak ada niatan untuk membongkar isi lemari korban. Karena mereka berpikir itu hanya tumpukan baju saja. Namun sesaat kemudian, tangan sang teman menyenggol sesuatu dan ia merasakan adanya tubuh seseorang. Kemudian ia mencoba mengintip isi lemari itu dan melihat jari jemari Resti. Setelah melihat penampakan itu, teman kos Resti langsung berteriak meminta tolong kepada para tetangganya. Melihat temannya yang sudah tidak bernyawa, sahabat Resti kemudian melakukan video call dengan keluarga Resti untuk memberitahukan kabar itu. Setelah semua tetangga berkumpul di sekitar kos, kemudian polisi datang untuk mengevakuasi korban. Setelah semua proses penyelidikan dilakukan, akhirnya pelaku yang bernama Daniel berhasil ditangkap. Akibat ulahnya, si pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Selain itu, Daniel juga terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Jangan pernah memamerkan harta kepada orang lain karena kita tidak pernah tahu niat seseorang terhadap kita. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari tragedi yang menimpa Resti. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.